Oke, baik, kita akan berkenalan dengan scratch.mit.edu. Kita bisa aksesnya di sini ya, di scratch.mit.edu. Nah, setelah itu jika sudah kita mendaftar, ya maka tampilannya seperti ini ya. Jika belum, silakan mendaftar dulu di Join Scratch. Langkah-langkahnya sudah saya sampaikan di materi sebelumnya. Nah, saat ini kita bisa sign in dengan username dan password. Ya, silakan sign in. Maka tampilannya seperti ini. Nah, di Scratch halaman depannya kita bisa melihat project-project dari beberapa user ya yang sudah ada sebelumnya. Kita bisa lihat ya. Kita bisa klik dan kita melihat sendiri apa project yang dibagikan. Nah, kita pun bisa dapat berpartisipasi di dalam sharing project. Jadi nanti kita akan belajar bagaimana buatkan satu project melalui Scratch ya, khususnya untuk media pembelajaran. Kita akan latihan, kita akan buat dan bagaimana sharing ke komunitas Scratch yang ada. Nah, untuk membuat Scratch kita bisa langsung pilih create ya, di sini kita pilih create. Oke, untuk create projectnya ini adalah workspace-nya kita ya, tempat kita bekerja di Scratch adalah seperti ini. Kita kenali dulu satu persatu. Nah, di sini ada code ya. Codingnya dalam bentuk blok-blok ya. Ada beberapa kategori: motion, look, sound, event, control, sensing, operator, variable, dan lock. Nah, tentunya karena kita baru mulai, nanti kita akan menggunakan hanya beberapa kategori saja, ya belum semuanya. Nanti sambil berjalan dengan waktu untuk pertemuan berikutnya pasti kita akan menggunakan seluruh coding yang ada di sini. Oke. Untuk tab berikutnya selain code ada kostum. Ya, di kostum tempat kita mengkostum objek atau di Scratch dikenalnya dengan nama sprite ya. Kita akan kostum sprite. Oke. Baik. Nah, selanjutnya ada sound. Nah, di sound ini tempat audio ya, audio yang akan kita gunakan di dalam project kita. Nah, ini contohnya ada audio si kucing meow. Ini kostumnya 1/2 ya, karena sprite-nya adalah si kucing. Oke, kita kembali ke code. Nah, untuk menggunakan code kita cukup tarik codingnya ke sana. Ini tempat codingnya berjalan gitu ya. Kemudian kita aktifkan dengan cara diklik saja coding. Misalnya move 10 langkah, maka dia maju. Kita bisa lihat di sini previewnya ya, dia maju 10 langkah. Ya, kalau kita geser di sini move 10 dia maju ya. Oke, perkenalan kita berikutnya di sini ada sprite. Kemudian di sini customize sprite-nya ya. Bisa posisi X, posisi Y ya. Kalau kita tempatkan di sini maka X-nya ada di minus 182 dan Y-nya di minus 120. 00 ada di tengah-tengah tempatnya ya. Bisa ubah 0, enter. Nah, ini 0, posisinya dia ada di tengah. Size-nya besar dari sprite ya, minus 100. Kalau kita kecil 50 misalnya, ya kecil. Direction 90 maka ke arah sana. Minus 90 maka ke arah sini. Nah, kita posisikan saja sesuai dengan keperluan kita. Oke. Kemudian ini show, ini hide ya. Show, ini hide. Show, ini hide. Oke. Ini nama sprite-nya, kita bisa rubah juga nama sprite-nya. Tempatnya dia isi dengan nama sprite 1. Misalnya saya ganti dengan nama kucing. Nah, bisa kucing. Oke. Kemudian di sini juga ada choose sprite. Nah, kita mau tambahkan sprite baru yang dia punya library sendiri. Kita klik. Nah, ini library-nya. Kita bisa pilih macam-macam sprite yang ada di sini.
atau kita mau upload, ini upload sprint ya, kita silahkan upload sprint yang kita punya. Filenya itu dalam bentuk kayak ini, custom filenya ada SVG, PNG, BMP, macam-macamnya, JPEG ya, sprint 2, sprint 3, GIF ya, itu file yang diizinkan untuk digunakan di dalam sprint. Saran saya kita gunakan PNG paling gampang. Jangan lupa PNG-nya dengan background yang transparan, jadi bisa lebih bagus atau lebih menarik. Atau kita bisa random ya, ini surprise-nya random, bisa random. Dia akan ngambil dari library secara random. Oke, atau kita bisa kostum, kita paint, kita gambar sendiri sprintnya sesuai keperluan. Oke, choose file ya sama tadi ya, tinggal dipilih. Oke, berikutnya di sini ada stake ya, atau latar belakang. Defaultnya dia putih polos ya, putih polos backdropnya. Kita bisa upload backdrop sendiri juga. Kita bisa random, kita bisa gambarkan backdropnya secara manual, ataupun kita pilih background yang ada di library ya, kita misalnya pilih. Oke, tampilannya seperti ini ya. Oke, nah seperti itu. Kemudian di sini ada ya, ini untuk memperbesar wilayah coding. Ini untuk defaultnya ya, tampilannya, atau kita perbesar ya untuk preview. Oke. Kemudian di sini ada bendera ya, untuk running coding yang ada atau running project. Ini untuk stop project. Oke. Kemudian di sini ada nama project ya. Kita bisa isi dengan nama project. Ini kita share kalau projectnya sudah finish, sudah jadi, sudah bagus. Kita bisa share agar bisa dilihat di koleksi project scratch.mlt.edu seperti yang di awal tadi ya. Oke. Kemudian ini si project pack ya, ini dari tampilan previewnya yang dapat dilihat oleh orang lain itu seperti ini. Kalau see inside untuk melihat pengaturan setting-setting coding yang ada. Kemudian di sini ada juga tutorial yang bisa membantu kita untuk yang baru belajar ya, menggunakan Scratch. Ada macam-macam tutorial yang bisa kita pelajari sendiri. Oke, ini file kita bisa save ya, save as copy ya, atau ambil dari komputer ya. Ya, tentunya di komputer sudah perlu terinstall Scratch yang dalam bentuk desktop ya. Jadi kalau Scratch-nya sudah ada di desktop, kita save, nanti bisa di load ke online, atau kita save untuk bisa dibuka di Scratch desktop ya. Ini ganti bahasa, bisa bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Oke, saya lebih nyamannya kita gunakan bahasa Inggris. Oke, itu saja. Oh ya, ada satu di sini, ini extension. Nah, nanti penggunaan extension mungkin nanti akan di akhir-akhir pertemuan ya. Di awal-awal kita gunakan dulu yang lain. Karena extension di sini tidak semua bisa kita pakai, karena extension ini perlu ada tambahan perangkat ya. Kita bisa lihat kalau extension yang ini dan ini ya, tambahan perangkatnya tidak terlalu repot. Tapi kalau yang ini text to speak ya, kita perlu collaboration with Amazon Web Service. Kalau ini collaboration with Google, ini collaboration with Joy Labs ya, macam-macam ya. Ini Microbit, ini dengan Lego, jadi ada satu Lego lagi yang bisa kita pakai. Codingnya menggunakan Scratch tapi bermainnya di Lego, Lego, ini Vernier dan seterusnya ya. Oke, yang ini dan ini ada robotik ya, yang bisa kita koneksikan dengan Scratch. Baik, demikian perkenalan kita untuk Scratch. Kita akan mulai di pertemuan ini bagaimana coding dasar yang ada di Scratch ini. Baik, kita mulai dulu dari event ya. Event kalau kita gunakan ini ya, jadi ini perintahnya
when bendera clicked, ya, when flag clicked. Jadi saat bendera diklik, apa yang akan terjadi? Ini saya bisa perbesar ya, supaya mudah. Oke, saat bendera diklik, ya, maka taruhlah kita pakai loop, ini say hello selama 2 detik. Jadi kalau ini saya bendera klik, nah ini tulis hello. Atau hello-nya saya bisa ganti. Jadi saya klik, saya bisa tambah data di scratch. Oke, saya pilih bendera, selamat datang di scratch. Atau saya besar, saya klik, selamat datang di scratch. Ya, Pak, dengan kode seperti ini sudah tampil seperti itu ya. Oke, nah selanjutnya kita kenal lagi dengan yang namanya sound ya. Saat bendera klik, selamat datang di scratch, dan dia play meow. Oke. Nah, ya, jadi oke, seperti itu. Jadi play meow until done. Dia akan play meow hingga selesai. Itu dia untuk coding yang sederhana ini. Kita lanjut. Nah, misalnya lagi saya mau buat dia bisa berjalan ya, maju mundur maju mundur. Oke, kita pakai yang ini. When kita pilih ya, right arrow. Jadi kalau tombol right arrow-nya saya klik, yang ini saya klik, maka dia akan maju. Maka motion move 10 langkah. Oke. Nah, kalau ini saya klik, dia maju 10. Gitu ya. Sekarang kita akan balas. Kalau left arrow saya klik, maka dia mundur harusnya. Jadi saya tinggal klik kanan, duplikat. Ini saya ganti dengan left arrow. Nah, ini majunya 10 langkah ya. Jadi kita harus balas ya, majunya minus 10. Oke, supaya dia ke kiri ya, dia minus 10 plus 10 minus 10. Oke, nah, sekarang kalau dia mundur, baiknya dia balik arah. Baiknya dia balik arah. Kita pakai set rotation left right. Oke, ini kita tempelkan di sini. Jadi saat bendera diklik, si kucingnya sudah tahu bahwa saya rotasinya adalah kiri kanan. Oke, nah kita maju mundur, nah maju mundur. Dia sudah tahu rotationnya left right ya, kiri kanan, tapi dia belum tahu menghadap kemana. Jadi kita pakai yang namanya point direction. Kalau point directionnya 90, maka dia akan ke sana ya. Kalau point directionnya minus 10, minus 90 mah, nah minus 90. Nah, oke, maka ini maju mundur. Nah, sekarang dia ini ya. Oke, kita bendera klik. Oke. Nah, supaya bisa. Nah, ini berarti kalau dia sudah ngadap minus 90, ini tetap 10 begitu, supaya tidak jalan mundur jadinya. Oke, maju. Nah, ini right row, left row, left row, left row. Oke, seperti itu ya. Jadi, oke, sudah aktif ya. Oke, maju mundurnya sudah oke. Nah, karena di sini backdropnya dia enak kalau kucingnya bisa ke atas gitu ya. Ini bisa kita gunakan rumus yang sama, kita up ya. Terus ini point directionnya ke sana. Oke, nah bisa begitu ya, bisa ke atas seperti itu. Maju mundurnya di atas lagi, tapi tidak cocok sama backdropnya. Jadi ini saya posisikan dulu. Oke, tentang posisi ya, posisi awal. Nah, supaya kucingnya kalau saat bendera diklik dia berada di posisi yang kita
inginkan. Misalnya di sini kita tandai ya, ini di sini posisi -97 -146. Kita kasih saat bendera diklik, kucing kamu ada di posisi go to X -97 Y -46. Oke, dengan directionnya 90%, 90 derajat, jadi ngadapnya ke sana. Nah, seperti itu. Oke, ini Om. Nah, kalau saya maju mundur, ya kemudian saya play lagi, ya, dia akan berada di posisi awal. Oke. Nah, ini secara sederhana kita sudah bisa menggerakkan si sprite-nya ya. Seperti itu. Nah, sekarang kita baru bermain di satu objek kucing ya. Jadi kucing ini ada di gurun, kemudian dia bisa berjalan maju. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita belajar atau kita mengenal pemrograman terstruktur, dan kali ini kita masuk ke si objek. Nah, bedanya di mana, Pak? Kalau terstruktur ya, yang tadinya program ini dimulai dengan bendera diklik, dia harus terstruktur. Jadi di sini juga harus bagian dari program ini ya, mulai dari bendera diklik sampai right arrow-nya dia satu kali berjalan secara terstruktur. Tapi kalau dengan objek kita bisa pisah-pisah seperti ini ya, sesuai dengan metodenya. Jadi ini metode posisi awal, ini metode untuk right row, ini metodenya untuk left row, dan seterusnya. Kemudian dari metode-metode yang ada ini objeknya si kucing. Kita bisa buat objek yang kedua sekarang. Oke, misalnya saya mau pilih si kucing dan ayam. Oke, ini kelihatannya ayamnya lebih besar dari kucing. Kita kecilkan ayamnya dulu ya. Apakah terlalu kecil? Oke, begitu kucingnya kita perbesar. Seperti itu. Ayamnya juga pas. Kira-kira seperti ini ayamnya. Nah, kita lihat di kucing ini codingnya. Ini di ayam masih kosong. Kenapa? Karena di ayam kita belum melakukan coding. Ya. Oke, sekarang apa yang akan kita lakukan? Kita buat ayamnya bergerak. Kita buat ayamnya bergerak dulu. Jadi saat bendera diklik, kalian masih ingat pengulangan ya di pemrograman terstruktur. Nah, di sini ada repeat, ada juga forever. Nah, misalnya repeat ini berarti dia hanya mengulang sebanyak 10 kali. Kalau forever dia mengulang selama program ini berjalan. Oke, saat ayam diklik ya, saat bendera diklik, maka si ayam ini, si hen, misalnya si ayam ini dia akan bergerak. Jadi di sini kita akan buat dia glide ya, buat dia bergerak dari angka, kan posisi si ayam sekarang ini di 74 minus 139 ya. Bayangkan kalau kita geser ayamnya ke sini, maka sebenarnya yang bergerak itu adalah angka X-nya ya. Nah, Y-nya kita mau di datar saja di 139. X-nya yang akan berubah. Oke. Maka di sini X ini ya, katakanlah dia ke ya, posisi awal dulu, posisi awal ayam itu di sini ya. Posisikan awal ayam berada di sini, dan dia point directionnya ke sini. Tak, nah, tak. Nah, saat bendera diklik, maka kuning kucing tadi berjalan. Itu kucing naik. Oke, supaya ini
ayam dari posisi ini dia akan glide ke sini ya, ke angka X misalnya 74 tadi ya. Tak. Nah, maka ayam akan bergerak ke sana ya. Oke, mungkin ayamnya kita maju lagi ke sana. Kalau misalnya ke angka 3. Oke, seperti itu ya. Ya, nah setelah ayamnya bergerak ke sana, maka di sini bisa lagi kita si kucing ya, karena si kucing kan dia bisa kita gerakan dengan left arrow dan right arrow ya. Nah, anggaplah kita mau buat kalau kucingnya jumpa dengan ayam, tek, sentuh ayam seperti itu, maka ayamnya akan berkata, "Hey, what's up?" atau "Hey, ada apa?" ya. Oke. Maka kita bisa gunakan di sini. Sini ya. Ini ingat ya, percabangan ya. Ini ada pengulangan forever, ini ada percabangan ya. Oke. Di sini saya pakai touching saat si ayam, ini ayam ya, di coding ayam menyentuh kucing. Jika ayam menyentuh kucing, maka ayamnya akan berkata, kita jalankan. Hey, ada apa? Gitu ya. Hey. Oke, sudah jadi. Nah, ini contoh sederhana ya, kita sebagai dasar dulu untuk mengenal Scratch. Kita bisa menggunakan right arrow, left arrow untuk menggerakkan sprite-nya, ataupun di sini kita juga sudah mengenal posisi awal. Ini kita mengenal kalau satu sprite ya menyentuh sprite yang lainnya dan eksekusinya seperti apa. Nah, ini untuk pertemuan yang pertama terlebih dahulu. Silakan kalian kembangkan, kalian kreasikan ya, kelanjutan dari project ini ya. Mungkin mau membuat percakapan antara kucing dan ayam seperti itu, atau mungkin juga buatkan si ayam juga dapat bergerak dan seterusnya. Silakan munculkan ide-ide kreatif Anda berdasarkan apa yang Anda ketahui, apa yang Anda sudah pelajari pada video pertama ini atau di pertemuan kedua pada mata kuliah pengalaman berorientasi objek ini. Baik, selamat belajar. Saya tunggu hasil project. Oke, satu hal yang saya lupa. Di sini kita save dulu ya. Kita save ini project kucing ayam. Oke, sudah save. Saya klik share. Oke, maka muncul hijau. Ini artinya sudah bisa dilihat oleh siapapun, sehingga linknya saya bisa copy. Saya gunakan link ini, nanti saya copy, kemudian link ini bisa saya share atau saya kirimkan ke WhatsApp group, ataupun untuk kalian nanti silakan kerjakan project ini dan dikembangkan sesuai dengan kreativitas masing-masing. Copy linknya ke e-learning Citra Bangsa untuk kelas PBO ya. Silakan copy linknya untuk tugas pada pertemuan. Jadi saya akan buka linknya, saya lihat project Anda masing-masing seperti apa. Oke, baik, selamat mengerjakan dan selamat berkreativitas sekreativitas mungkin. Terima kasih untuk kita semuanya, selamat siang.